tidak akan terwujud kecuali ketika seorang hamba menempuh jalan-jalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mencari jalan dan cara masing-masing. Karena kita telah meyakini bahwasanya orang yang paling mengerti jalan untuk kita mendapatkan kesucian itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita mencontoh beliau dan mengabarkan kepada kita bahwasanya beliau adalah sebaik-baik tauladan dalam ayat yang telah kita baca. Maka kita sedikit melanjutkan pembahasan agar kita mencapai kesucian jiwa. Sebab yang paling penting, sebab yang paling agung, dan ini pertama yang harus kita tempuh adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mewujudkan dan membuktikan kalimat la ilaha illallah. Kita telah mengetahui iman memiliki banyak cabang, dan cabang yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tingginya adalah qaulu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat ini. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan duri, gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwasanya cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Sehingga seorang tidak akan mencapai kesucian jiwa kecuali ketika seorang melaksanakan kalimat ini. Dulu ketika Nabi berdakwah, Nabi tidak pertama kali memerintahkan orang untuk sholat, tidak. Wong belum masuk Islam kok sudah suruh melakukan apa? Sholat. Kan tidak bermanfaat. Kalau seorang tidak mentauhidkan Allah, ibadah tidak akan ada faedahnya. Makanya dakwah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar seorang mencapai kesucian jiwa adalah qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat apa? La ilaha illallah. Tuflihu, kalian akan beruntung. Dan kalimat ini la ilaha illallah itu maksudnya bukan hanya sekedar diucapkan. Sekali lagi, bukan hanya sekedar diucapkan. Tetapi lisan ini mengucapkan, hati kita meyakini, dan amalan badan kita membuktikan. Jadi harus dibuktikan dalam hati dan dalam amalan. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu sumpah dan janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya janji harus ada buktinya. Demikian pula ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu lisan kita mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Kemudian hati kita meyakini. Meyakini apa? Meyakini makna kalimat ini. Apa makna kalimat la ilaha illallah? Makna kalimat la ilaha illallah adalah saya meyakini bahwasanya la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi illallah, kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali yang menciptakan alam ini. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberi rezeki kepada kita.
Itu yang berhak untuk diibadahi. Adapun sesembahan-sesembahan yang lain itu banyak, memang banyak. Matahari sesembahan, yakni ada yang menyembah. Bulan juga sesembahan, ada yang menyembah. Bintang sesembahan, ada yang menyembah. Setan juga sesembahan, ada yang menyembah siapa? Setan. Tetapi sesembahan itu semuanya adalah sesembahan yang batil. Sesembahan yang batil. Sesembahan yang hak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah yang menciptakan kita, kecuali Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi kita lisan mengucapkan la ilaha illallah, hati juga apa? Meyakini. Kemudian dibuktikan. Karena janji harus ada buktinya. Buktinya yaitu dalam hidup kita ini betul-betul beribadah hanya kepada siapa? Allah. Karena Allah sesembahan yang hak. Bukankah kita berjanji dalam sholat kita, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau, hanya kepada Engkau. Ya Allah, kami beribadah. Saya sholat hanya untuk Allah. Saya rukuk hanya untuk Allah. Saya sujud hanya untuk Allah. Saya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menyembelih. Hewan-hewan sembelihan itu juga untuk Allah. Dengan mengucapkan bismillah. Dan juga niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk syaitan. Bukan untuk jin. Bukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bernazar juga untuk Allah. Isti'adzah, minta perlindungan juga kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ini yang pertama. Agar hati kita menjadi apa? Suci. Mentauhidkan Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sebaliknya, lawan dari tauhid adalah syirik. Syirik adalah orang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Atau beribadah kepada selain Allah saja, tidak beribadah kepada Allah. Walaupun dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah, ini tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Salat subuh untuk Allah, salat zuhur untuk Allah, salat maghrib atau asar untuk Allah, salat maghrib untuk Allah. Tapi salat isyaknya ketika dia salat niatnya untuk jin misalnya. Dia mentauhidkan Allah atau berbuat syirik? Berbuat syirik. Walaupun 4 salat itu untuk Allah dan tetapi satunya untuk selain Allah, ya tidak dikatakan sebagai seorang yang hanya beribadah kepada siapa? Allah. 23 jam beribadah kepada Allah, tapi 1 jam beribadah kepada syaitan. Bukan mentauhidkan Allah. 24 jam kurang 1 detik tidak beribadah kepada Allah. 1 detik menyembah kepada apa? Syaitan. Tidak mentauhidkan siapa? Allah. Dalam hidup ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Orang yang mentauhidkan Allah akan mendapatkan keselamatan, kesucian jiwa. Ini yang pertama barangkali yang ingin saya sebutkan. Kemudian, yang kedua tadi, memperbanyak ibadah kepada Allah. Yani jenis-jenis ibadah. Banyak ibadah yang Allah ajarkan kepada kita. Salat, ya, zikir, kemudian tilawatul Quran, zakat, dan seterusnya. Ternyata ibadah-ibadah itu menjadikan hati menjadi apa? Suci. Zikir kepada Allah misalnya. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatma'innul qulub, hati menjadi apa? Tenang, selamat, bersih, suci. Zikir kepada Allah dengan tasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Termasuk dalam zikir adalah kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Termasuk wirid-wirid bacaan Al-Quran yang disyariatkan untuk dibaca setiap pagi, setiap petang. Contoh misalnya ada sebuah doa, zikir,
yang disyaratkan untuk dibaca di waktu pagi dan di waktu petang. Ya. Baik. Ini mungkin banyak sekali contoh, tapi rinciannya dilihat dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Intinya, banyak kita berzikir kepada Allah dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam juga termasuk apa? Zikir. Banyak tempat, banyak waktu kita disyaratkan untuk bersolawat. Bahkan masuk masjid disyaratkan untuk bersolawat. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Shalawat ketika masuk masjid. Shalawat ketika setelah mendengar azan, bersolawat. Ketika sholat juga bersolawat. Ya. Ketika tahiyat. Ya. Ketika disebut nama Nabi alaihi salatu wassalam, kita juga bersolawat. Atau di waktu-waktu yang mutlak kita banyak bersolawat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan seterusnya. Banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian, yang juga diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, agar seorang mendapatkan ketenangan jiwa, kesucian jiwa, ya, di samping memperbanyak ibadah ini, sholat, ya, zakat, dan seterusnya, juga diajarkan untuk kita banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak bertobat. Istighfar. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, sungguh, saya dalam sehari lebih dari 70 kali beristighfar. Lebih dari berapa? 70 kali. Padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya. Padahal beliau telah dijamin kedudukannya di surga nanti. Tapi beliau selalu beristighfar. Bahkan setelah melakukan ibadah yang paling agung, ibadah badan yang paling agung, yaitu sholat, beliau mengawali zikir dengan apa? Istighfar. Bayangkan, kalau bayangan kita namanya istighfar itu setelah melakukan apa? Dosa. Bareng melakukan dosa terus apa? Astagfirullah, dosa. Tidak, bukan hanya itu. Banyak dosa yang kita tidak sangka, banyak dosa yang kita tidak menyadari. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam beristighfar dan menjadikan awal dari istighfar itu adalah awal zikir sesudah sholat. Ketika beliau selesai sholat, yang beliau ucapkan adalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya subhanallah. Bukan setelah melakukan kejelekan, bukan setelah melakukan kesalahan, tetapi setelah melakukan ibadah yang mulia ini beliau beristighfar. Pengakuan bahwasanya sekuat apapun kita beribadah kepada Allah, kita tidak bisa ibadah dengan sempurna. Banyak beristighfar, banyak bertobat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara yang disyaratkan agar kita menjadi orang yang suci jiwanya adalah meninggalkan kemaksiatan, dosa dan kemaksiatan. Ini juga butuh ilmu. Ya subhanallah. Betapa banyak kita butuh ilmu agar kita bisa meninggalkan apa? Dosa. Contohnya misalnya, ada makanan-makanan yang haram, yang kalau kita tidak belajar, tidak ngerti kalau itu apa? Haram. Ya. Telah dijelaskan perkara-perkara yang haram. Babi haram, darah juga apa? Haram. Darah ad-dam al-masfuh, darah yang mengalir ketika kita menyembelih hewan apa? Sembelihan. Haram hukumnya. Ya. Sebagian orang mungkin jahil, tidak ngerti. Dikumpulkan darah ini kemudian dia apa? Dimakan. Padahal itu haram. Kalau dia memakan perkara-perkara yang haram, hatinya tidak akan suci, jiwanya tidak akan bersih. Butuh kita kepada ilmu. Ya. Hewan-hewan buas, ya. Seperti apa namanya, harimau, singa, anjing dan seterusnya, haram. Ya. Walaupun di dalam Al-Quran tidak disebutkan, tetapi dalam hadis disebutkan. Nah ini penting juga. Sebagian orang ada yang mengatakan, saya hanya berpegang dengan Quran sajalah. Hanya dalam Quran saja. Hadis saya tidak mau. Benar atau tidak ini? Ya tidak benar. Tidak akan bersih hatinya. Tidak akan suci hatinya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam datang di tengah umatnya, mengajarkan Al-Quran dan juga mengajarkan sunnah hadis. Maka harus diambil dua-duanya.
Kita tidak mungkin bisa sholat kalau tidak belajar hadis. Tidak ada takbiratul ihram di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada bacaan ruku dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada penyebutan sholat subuh 2 rakaat. Tidak ada. Tidak ada sholat asar 4 rakaat dalam Al-Quran. Tidak ada. Semuanya ada dalam apa? Hadis. Walaupun dalam Al-Quran tidak disebutkan anjing itu haram. Walaupun dalam Al-Quran tidak disebutkan macan itu haram. Tetapi hadis menyebutkan hewan-hewan itu termasuk hewan-hewan yang apa? Haram. Jadi kalau kita ingin bisa meninggalkan yang haram, syaratnya diantaranya belajar. Belajar ilmu yang benar. Sehingga kita mengerti mana yang halal dan mana yang apa? Haram. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan yang terakhir tadi saya sebutkan adalah doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa itu sesuatu yang berat menjadi ringan. Sesuatu yang susah menjadi mudah. Dan itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Beberapa hal yang saya ingatkan kepada saya pribadi dan juga kepada seluruh kaum muslimin tentunya. Dan pada kesempatan ini kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa-jiwa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sampai di meja kita ini. Baik. Ada beberapa pertanyaan, tapi tidak bisa saya jawab semuanya. Saya jawab sebagiannya. Ma'asyiral muslimin. Baik. Allah mempunyai nama-nama dan sifat dalam Asmaul Husna yang berjumlah 99. Apakah sifat Allah terbatas dalam jumlah itu? Baik. Kita meyakini bahwasanya Allah memiliki nama dan kita tidak mungkin tahu nama-namanya Allah kecuali apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Allah sebutkan dalam apa? Hadis. Itu saja. Tidak mungkin kita mengetahui nama-nama Allah kalau bukan dari Al-Quran dan Sunnah, kalau bukan dari wahyu. Dan tidak boleh kita memberi nama kepada Allah kalau tidak ada ilmunya. Allah diberi nama Bapak. Ada atau tidak? Ada yang beri nama Bapak. Misalnya. Tidak bisa. Tidak boleh kita memberikan nama kalau tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nama-nama Allah sangat banyak. Kalau kita baca Al-Quran dan hadis, sangat banyak. Di antara nama-nama Allah adalah 99 nama. Di antara. Ini bukan pembatasan. Jadi nama Allah bukan hanya 99, tapi lebih dari itu. Tapi di antara nama-nama Allah adalah Al-Asma'ul Husna yang 99 itu. Di dalam hadis Al-Bukhari rahimahullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama 99, yakni di antara nama-nama Allah 99 atau 100 kurang 1. Man ahsaha, barang siapa yang menghafalkan nama-nama tadi, mengenal nama-nama tadi dan meyakini makna dari nama-nama tadi, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam apa? Surga. Sehingga betapa pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya. Kalau kita ingin mengenal nama-nama Allah, baca Al-Quran, baca hadis. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Loh, kamu kok tahu nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim? Nah, Allah kan berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti nama Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Ini nama-nama Allah. Dari mana kamu tahu itu nama-nama Allah?
Ini ayat Al-Quran. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim harus meyakini nama-nama Allah bukan sekedar nama. Harus diyakini itu. Nama-nama Allah bukan sekedar apa? Nama. Nama sekedar nama. Tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Oh, tidak boleh. Makanya tadi dikatakan barang siapa yang diterangkan oleh para ulama, menghafalnya, mengetahui, meyakini maknanya, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Maksudnya, ketika Allah memiliki nama Ar-Rahman misalnya, kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala namanya Ar-Rahman dan betul-betul Allah memiliki sifat penyayang, pengasih. Bukan sekedar nama saja. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghafir. Ini nama-namanya Allah. Yani kita harus meyakini nama Allah adalah Al-Ghafur dan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala betul-betul zat yang Maha mengampuni. Bisa mengampuni sebesar apapun dosa, sebanyak apapun dosa, walaupun itu dosa syirik sekalipun. Kalau dia bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah dengan jujur, Allah akan mengampuni. Beda dengan nama manusia. Kalau manusia punya nama tidak sesuai dengan nama itu kadang. Ya. Namanya Pak Kuat, betul ya. Tapi ternyata orangnya kurus, krempeng, tidak punya. Ya. Namanya Sobur, betul. Sobur itu orang yang penyabar, tapi pemarah orangnya. Ya. Bisa jadi namanya ya Muttaqin, ya bisa jadi. Ini mohon maaf kalau ada yang namanya Pak Sobur, Pak Muttaqin, ya atau Pak Kuat, tidak. Pak Imam. Tapi tidak jadi imam ya kan, jadi makmum ya mungkin ya kan. Ya. Tetapi ma'asyiral muslimin, kalau kita sedang berhadapan dengan nama Allah, harus diyakini nama Allah bukan sekedar nama. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya Al-Qawi. Betul-betul Allah zat yang maha kuat. Al-Qadir. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kudrah. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi harus kita yakini. Dari sini berarti sifat Allah banyak. Sifat Allah sangat banyak. Ya. Ar-Rahman nama Allah mengandung sifat rahmah. Al-Aziz nama Allah mengandung sifat izzah, kemuliaan. Al-Qadir nama Allah mengandung sifat kudrah. Al-Qawi Allah mengandung, atau nama Allah Al-Qawi memiliki sifat Al-Quwwah, kekuatan. Al-Ghafur, At-Tawwab, dan seterusnya. Jadi kewajiban kita ma'asyiral muslimin meyakini nama-nama Allah semuanya, dan wajib meyakini nama Allah bukan sekedar nama, tetapi nama Allah mengandung sifat, dan sifat Allah adalah sifat yang maha sempurna dan tidak sama dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah. Ustaz, bagaimana cara khusyuk ketika sholat sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini juga pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana cara khusyuk? Ya. Subhanallah. Ya. Perlu diketahui khusyuk ada dua macam. Khusyuk lahir dan khusyuk batin. Kalau khusyuk lahir ya, badan kita ini betul-betul khusyuk. Ya. Mata tertuju kepada tempat sujud. Ya. Kemudian tidak bergerak dengan gerakan-gerakan yang di luar sholat, kecuali ada hajat, ya. Hajat yang memang diizinkan, ya, dan tidak melampaui batas. Ya. Ya. Seperti misalnya menggendong anak dalam sholat, boleh atau tidak? Boleh. Ini gerakan yang bukan sholat, tetapi memang ada hajat. Ya. Istrinya sakit, tidak ada yang ngurusi anak. Anak ini gimana ini, saya tidak bisa sholat kalau kecuali saya harus gendong. Silakan, apa gendong. Nabi pernah menggendong cucu beliau gendong. Ya. Intinya khusyuk dalam sholat yang pertama adalah khusyuk lahir. Dan ini harus kita lakukan. Ya, harus kita lakukan. Jangan kita sholat kemudian pandangan mata kita ke kanan kiri melihat atas bawah. Ini ya bukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, atau hal-hal yang lain. Nah, ya. Kemudian khusyuk yang kedua adalah khusyuk hati. Nah,
Dan keduanya harus kita usahakan. Di antara ya sebab agar kita khusyuk, yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, dilakukan sejak awal. Ketika kita mendengar azan sudah kita lakukan syariat Nabi alaihi salatu wasallam. Dengar azan langsung dengar, jawab. Ini sudah membantu untuk khusyuk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab, zikir setelah itu. Kemudian wudu sesuai dengan tuntunan apa? Nabi, sempurna. Karena dengan wudu akan bersih dosa kita. Bahkan Nabi mengatakan ketika seorang berwudu itu dosa akan keluar bersama dengan tetesan air yang terakhir. Luar biasa. Ketika dosa itu luluh, hilang, ini menjadikan sebab kita apa? Khusyuk. Dan wudu itu harus sempurna. Kalau wudu tidak sempurna ya sholat pun tidak sah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah marah ketika ada seorang yang beliau lihat wudu tetapi tumitnya tidak kena apa? Air. Ya, sempurnakan wudu sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Bacalah basmalah sebelum wudu, bismillah, kemudian wudu, sempurnakan wudu, siku harus kena air, ya, sebagian bagian yang kena air harus kena air, kemudian setelah itu berdoa setelah wudu. Setelah itu berjalan ke masjid dengan tenang. Diajarkan oleh Nabi untuk berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Berjalan dengan tenang, dengan berwibawa. Niatan kita adalah untuk ke masjid, bukan ke tempat yang lain. Berwibawa. Ini akan membantu seorang untuk khusyuk. Walaupun sudah qomat, jangan lari-lari. Sudah biasa saja, tenang. Tenang. Kalau dapat takbiratul ihram, walhamdulillah. Kalau tidak ya dapatkan atau ikuti mana posisi imam. Sesuai dengan posisi apa? Imam. Takbiratul ihram, kemudian ikuti posisi imam. Kalau imam sedang sujud, takbiratul ihram, kemudian langsung apa? Ya, sujud. Jangan lari. Jangan tergesa-gesa. Ya. Wari gitu kan. Ya. Sampai apa namanya? Ya. Depan masjid, tersandung lagi kakinya, ya kan? Ya. Nah, setelah itu ikut sholat takbir, mikir kakinya sakit, ngos-ngosan dadanya, tidak khusyuk nanti. Tenang. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita sholat dalam keadaan menahan kencing atau menahan buang apa? Air. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Selesaikan hajatnya dulu. Ya. Apalagi orang sedang sakit semacam apa namanya? Ishal itu dia ya, yani mencret yani misalnya. Ya, sakit man. Tuntaskan dulu. Ya. Jangan dia menahan kencingnya. Saya pernah sholat di samping seseorang, subhanallah, ternyata dia sejak awal menahan kencing. Menahan kencing orang ini. Sudah pakai celana yang ketat, ya kan, subhanallah, ini tidak boleh seperti itu. Nah. Orang sholat pakai celana ketat membentuk apa namanya auratnya, subhanallah. Sudah pakai celana yang ketat, ternyata dia dalam keadaan menahan kencing. Di rakaat yang keempat sudah hampir salam dia kencing, subhanallah. Subhanallah, sarung saya kena semuanya. Ya sudah, saya kena. Akhirnya saya juga selesai sholatnya. Karpet kena apa namanya? Kencing. Dia sendiri sudah sholatnya batal, mengotori apa? Masjid, merepotkan takmir apa? Masjid. Kemudian yang di sampingnya yang kena itu juga menjadi najis juga. Belum lagi malunya dia, belum lagi, subhanallah. Ini diantara hikmah. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk ya tidak sholat dalam keadaan menahan apa? Kencing. Jangan dipaksakan. Selesaikan. Nah, makanya datanglah ke masjid dalam keadaan betul-betul semua adab-adab ini dilakukan. Ketika masuk ke masjid disyariatkan tahiyatul apa? Masjid. Sudah ada muqaddimah. Sholat dengan baik. Kemudian setelah itu duduk di masjid, menanti qomat, angkat kedua tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebab apa namanya? Ya, khusyuk. Ketika sholat baca ta'awud ya, sebelum baca Al-Fatihah. Ta'awud ini menjadi sebab kekhusyuan. Sebab di antara yang menjadi sebab kita tidak khusyuk adalah siapa? Syaitan. Makanya disunnahkan. Ya, sebelum baca Al-Fatihah, ta'awud. Walaupun tidak dikeraskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus dibaca. Ta'awud sebelum baca Al-Fatihah. Kemudian juga di antara sebab agar kita khusyuk, ya, jangan kita sholat, ya, di tempat yang apa namanya banyak orang berbicara di situ. Sholatlah mendekati sutroh, yakni pembatas, ya. Jangan kemudian sholat di depan pintu situ.
jauh, terlalu apa namanya, ya, banyak orang lalu lalang di depannya, orang tidak akan khusyuk. Ya, ini siapa yang lewat, nah, siapa yang duduk di situ. Tapi ketika kita sholat, ya, mendekat, ya, kepada shaf yang pertama, nah, ya, mendekat kepada sutra batas, nah, maka dia akan semakin khusyuk. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa sebab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan lebih dari itu semuanya memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekhusyuan. Maka di antara doa Nabi alaihi salatu wasallam adalah beliau berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Wa min qalbin la yakhsha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Demikian di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Ada sebuah riwayat hadis yang mengatakan, yang artinya sesungguhnya kematian itu benar-benar menjumpai sakaratul maut. Yang menjadi pertanyaannya, apakah rasa sakit pada saat sakaratul maut Allah bedakan antara ahlul iman dan ahlul kufur? Ya. Kematian ada rasa sakit. Tentu saja dibedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya roh orang yang beriman itu keluar dengan mudah, sebagaimana keluarnya air dari, ya, teko atau tempat air itu, mudah keluarnya. Tetapi bukan berarti tidak ada rasa sakit. Ada rasa sakit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, beliau memasukkan tangan beliau ke dalam jannah. Kemudian beliau mengusap wajah beliau. Kemudian beliau mengatakan, inna lil mauti sakarat. Sungguh kematian itu ada rasa sakit. Beliau sendiri merasa apa? Sakit. Ketika itu Rasul berada di pangkuan siapa? Aisyah. Ketika Aisyah mendengar ucapan Nabi ini, Aisyah mengatakan, demi Allah, saya tidak punya angan-angan lagi untuk mati kemudian tidak punya rasa sakit. Nah, jangankan saya, Nabi saja merasa apa? Sakit. Ada sakarat. Tetapi keluarnya roh itu dengan sangat apa? Mudah. Berbeda dengan orang kafir. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarnya roh orang kafir itu, ya, sangat-sangat keras, dicabut dengan keras, ya, sampai putus apa namanya urat-uratnya. Dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ibarat apa namanya duri-duri yang berada dalam apa namanya wol yang basah, mungkin seperti kambing itu apa namanya domba, ya, berada di situ kemudian ditarik. Demikian susah dan demikian sakit. Tentu dibedakan antara orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Dan Allah tidak mendolimi apa? Hambanya. Rasa sakit yang ada pada orang yang beriman adalah sebagai penebus dosanya dan untuk mengangkat apa? Derajatnya. Adapun rasa sakit yang dirasakan oleh orang-orang kafir adalah sebagai adab bagi mereka. Tentu beda, ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian barangkali ma'asyiral muslimin apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam apa yang saya sampaikan. Barangkali ada hal yang tidak nyaman pada hati Anda semuanya, dan tentunya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekhilafan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Demikianlah saudara kaum muslimin pendengar radio Indosiar dimanapun Anda berada. Kajian di kesempatan siang hari ini telah kita dengarkan tadi dengan tema capai kesucian jiwa dengan bimbingan Rasulullah SAW bersama Ustaz Muhammad Rizal LC Hafidhullah Ta'ala. Dan beberapa waktu lagi insyaallah pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kajian langsung dari Pondok Pesantren Diyahus Sunnah, yaitu kajian kitab Adabul Mufrad bersama Al-Ustaz Ibrahim As-Sawed Hafidhullah Ta'ala. Kembali kita akan temani di tengah